Materi pertama kita adalah Mas Muhammad Sultan Reza Fahlevi, pengalaman bekerja, Kepala Program Dialog Menuju Kota Layak Anak, Radio Pradia Suara FM 2016 sampai 2017, Chief Finance Officer, Joken ID 2020. Pemateri akan dipaparkan oleh Mas Sultan. Kepada Mas Sultan, dipersilakan. Ya, terima kasih dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi sudah dipaparkan sama moderator, bahwasanya perkenalkan lagi, nama saya Sultan Reza. Bisa dipanggil Sultan atau mungkin Reza, terserah. Ya, di sini saya diminta untuk menjelaskan mengenai jurnalisme, atau dalam hal ini adalah hal tentang kepenulisan, bukan kepenulisan saja, tapi adanya sangkut pautnya dengan pusaran milenial atau hal milenial seperti itu. Sebelum saya mulai memasuki PPT selanjutnya atau materi berikutnya, saya akan lempar pertanyaan pada kalian yang bisa menjawab. Saya akan kasih pulsa 10.000 nanti setiap pertanyaan saya buat kalian yang bisa menjawab. Oke, boleh search Google, nggak ada yang ngelarang. Nanti tolong kalian bisa menjawab dan saya rasa jawaban itu betul, bisa tuliskan nomor HP-nya di kolom chat ya. Apa bedanya antara jurnalisme dan juga jurnalistik? Siapapun yang bisa menjawab, nanti kalau misal benar saya beri pulsa 10.000. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab? Panitia enggak ya? Saya tanya peserta, mohon maaf. Ya, mungkin peserta nanti yang ingin menjawab bisa raise hand dan bisa menjawab dengan on mic. Belum ada ya? Baik, udah ada yang raise hand, Mas. Ini. Ya, kepada NPM 2067 boleh on mic dan on cam. Boleh. Sekalian kenalin diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fahlevi. Sorry, no offense, suaramu kecil banget. Bisa diulang nggak? Nama saya Muhammad Reza Fahlevi, NPM 067. Menurut saya, jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di surat kabar. Sedangkan kalau jurnalistik adalah menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Hampir. Ada lagi? Mungkin nanti bisa di Google lagi. Bisa masih ada kesempatan buat jawab. Buat siapa? Reza Fahlevi ya? Bisa di Google lagi, dicari lagi bentar lagi. Hampir. Ada lagi yang mau menjawab? Mungkin tadi yang jawab si Reza ya, bisa dilengkapi lagi. Kalau emang nggak ada yang mau jawab. Oke, aku lanjutin aja. Nanti siapa tahu kalian bisa nemuin kesimpulannya dari presentasinya, dari materi. Nanti bisa diulas lagi di akhir. Nanti di akhir juga aku kasih pertanyaan lagi yang ada kaitannya juga dengan jurnalisme dan juga jurnalistik. Dan juga pasti ada pulsa yang mungkin nggak hanya 10.000, aku naikin lagi. Bisa di next. Ya, seperti ini. Mari kita bedakan dulu dari sisi jurnalistik dan juga di jurnalisme itu apa. Nah, secara isme kita ketahui bahwasanya isme adalah suatu aliran yang di sini bahwasanya adanya kaitan tentang profesi dan juga sifat atau peran yang tugasnya, kaitannya seperti yang tadi Reza Fahlevi sampaikan, ada kaitannya dengan pemberitaan, persurat kabaran, yang bersangkutan seperti itu. Bahkan broadcasting juga, bahkan dari sisi kepenulisan, yang nanti banyak kaitannya dari unsur etika, syarat, dan juga kinerjanya. Lalu dari sisi jurnalistik sendiri, jurnalistik itu adalah profesi yang bisa dibedakan atau yang bisa diartikan dalam 3 hal, yaitu dari secara harafiah,
secara ilmu dan juga secara praktek. Nah, dari secara harafiah sendiri, kita ketahui bahwasanya jurnalistik adalah sebuah profesi atau hal yang berkaitan dengan penulisan. Yang kata jurnya sendiri itu berarti laporan dari bahasa Perancis, sedangkan dari bahasa Yunani, the jour adalah sebuah laporan harian, seperti itu. Secara konseptual, di sini juga dibedakan lagi, banyak sekali secara konseptual, ada proses, teknis, dan juga ilmu. Dan selain itu juga ada secara praktis ya berarti pemberitaan informasi, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa syarat jurnalisme. Syarat jurnalisme bahwasanya bisa dikatakan jurnalisme dalam suatu berita tersebut jika memuat tentang faktual, data-data yang faktual. Di sini data-data faktual berarti data-data yang memang memuat adanya fakta atau kebenaran. Ini yang membedakan, nanti ada beberapa hal-hal dalam jurnalisme, mesti ada yang seperti penulisan opini, penulisan berita, bedanya juga ada penulisan dari cerpen, itu beda-beda. Bahwasanya di pemberitaan sendiri, di sini memuat tentang fakta, dan fakta ini diharapkan terus berimbang jika dalam berita tersebut memuat adanya beberapa fakta. Nah, how to broadcast this dengan cara penulisan. Ada yang cara bentuk tulisan, ada yang dalam bentuk siaran, ada juga yang dalam bentuk audiovisual, seperti itu. Nah, foto di sini adalah unsur penambah bahwasanya ini loh ada bukti fakta seperti ini dalam membukukan sebuah berita. Nah, pun jika menggunakan secara audiovisual atau mungkin hanya sekedar audio, dalam pengemasannya hanya bentuk audio atau visual atau audiovisual. Namun dalam kemasan intinya tetap adalah kepenulisan, karena mereka harus bisa mengemas berita tersebut dalam bentuk yang mulanya dalam bentuk kata-kata atau kalimat menuju pada audiovisual, seperti itu. Next. Ya, ini kinerja jurnalisme. Di sini jurnalisme kerjanya seperti apa sih? Nah, di sini ada pengelolaan fakta. Kita mencari fakta, kita mendapatkan info-info dari beberapa narasumber dan lain-lain. Habis itu ada pengumpulan data dari narasumber, verifikasi data, menarasikan fakta dalam bentuk foto dan reportase, dalam menyusun dalam kalimat bentuk berita atau news, audiovisual, seperti saya sampaikan tadi, bisa dalam bentuk siaran radio atau televisi. Sebagai contoh kasus di sini adalah, anggaplah saya seorang wartawan yang akan turun lapangan untuk mencari reportase. Di sini ada berita yang namanya harga beras naik. Kita mendapatkan info seperti itu. Tapi kita harus kita gali dulu dari mana sih dan apa sih penyebab harga beras itu naik tadi. Di sini kita mengolah faktanya, kita cari faktanya yang betul seperti apa. Berarti ketika saya berpikir beras, kaitannya ada dengan Bulog, ada dengan petani, ada dengan pengusaha atau penjual. Nah, di situ kita harus mencari sasaran narasumber tersebut, dan kita mengumpulkan data itu bersesuai dengan kapasitas narasumber tersebut. Pasca itu kita memverifikasi data, kebenaran data tersebut. Biasanya kita menggunakan dalam kasus ini kita menggunakan data-data dari Bulog. Apakah betul hasil panen tahun ini sekian ton, anggaplah 10 ton, atau mungkin 100 ton, seperti itu. Lalu ketika kita sudah mengumpulkan data-data tersebut, kita mengolahnya dalam bentuk berita. Plus, kita lengkapi dengan foto, atau mungkin audio atau visual, baik itu hasil wawancara kita, atau mungkin kita langsung turun ke tempat sawah waktu petani sedang panen, seperti itu. Itu sebagai penunjang bahwasanya, ternyata berita ini berdasarkan fakta. Nah, namun, fakta di sini akan lebih baik jika menggunakan data-data yang ada di lapangan. Seperti itu. Next. Ya, di sini arti jurnalisme. Jurnalisme sendiri adalah aliran yang mengajarkan kebenaran faktual yang telah diuji melalui metodologi. Yang metodologi di sini ada metodologi jurnalistik tertentu kepada publik. Karena apa? Ini adalah sebuah tanggung jawab dari seorang jurnalis atau seorang wartawan menguasai adanya metodologi jurnalistik tersebut, sehingga berita yang dipaparkan kepada masyarakat, berita yang diberikan pada masyarakat itu tidak melenceng jauh. Publik yang kita sasar adalah pembaca koran, pembaca website,
atau mungkin ada juga pemirsa yang biasanya bukan media televisi dan juga pendengar media radio. Seperti itu. Next. Ya, di sini ada manfaat jurnalisme. Nah, jurnalisme sendiri banyak sekali beragam manfaatnya, bahkan lebih dari ini. Tapi secara garis besar adalah ada 5 hal ini. Yang pertama ada referensi akademik. Jadi beruntung bukan hanya mahasiswa komunikasi, bukan hanya mahasiswa ekonomi saja, bukan hanya mahasiswa hubungan internasional seperti itu, tapi bahkan tidak lepas dari kemungkinan dari mahasiswa teknik lingkungan membutuhkan isu-isu, ingin mengetahui isu-isu tentang lingkungan, yaitu sewage, atau mungkin isu-isu tentang tanah, dan lain-lain. Kalian bisa mencari referensi dari secara akademik melalui berita. Lalu ada referensi bisnis. Referensi bisnis ini penunjang, bahwasanya saya seorang ekonom misal seperti itu, saya ingin mengetahui bagaimana harga pangsa pasar di pada sektor beras seperti apa, pada sektor sayur seperti apa. Kita harus cari tahu dulu berapa harganya untuk kita turun menuangkan dalam hal bisnis seperti itu, sehingga bisnis kita berjalan dengan lancar. Menjadi referensi politik. Nah, politik di sini adalah outputnya adalah dasar keputusan politik. Kita menguji dasar keputusan politik tersebut. Jadi seorang politisi memerlukan adanya wawasan mengenai jurnalistik, atau mereka harus selalu baca pastinya untuk pemberitaan-pemberitaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa yang harus diterapkan oleh partai politiknya, seperti itu. Nah, ini tidak lepas juga dari unsur yang mungkin teman-teman di sini ketika belajar kewarganegaraan atau mungkin Pancasila mengenal yang namanya trias politika. Sebenarnya trias politika di sini juga ada beberapa unsur di luar trias politika ini tadi, yaitu adalah jurnalisme atau jurnalistik. Di sini perannya adalah sebagai watchdog atau anjing pengawas dari pemerintah yang memihak, yang berada di tengah-tengah dan netral, tidak memihak pemerintah dan juga tidak memihak masyarakat. Jadi sehingga seorang jurnalis harus memaparkan berita yang ada dan harus apple to apple seperti itu. Menjadi referensi pengambilan kebijakan. Jadi seorang kepala negara atau seorang kepala daerah memerlukan adanya wawasan dan juga bukan adanya pengetahuan mengenai pemberitaan di sini. Hingga ketika mereka melakukan kebijakan tidak salah dan tidak sukar untuk dikecam oleh rakyatnya sendiri, seperti itu. Dan juga mempengaruhi publik. Nah, dalam mempengaruhi publik sini kita mungkin mengenal yang namanya buzzer ya. Dalam buzzer ini kan banyak banget yang lagi in sekarang. Bagaimana mekanisme yang akan ada dijelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, berikutnya adanya netizen jurnalis, media sosial. Ini yang sering kita ketahui ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, lalu dan ada banyak lainnya, mungkin Telegram dan lain-lain seperti itu banyak. Nah, netizen jurnalis ini sendiri adalah merupakan platform baru yang mungkin akhir-akhir hadir di tahun-tahun sebelum 5 tahun lalu, bahkan ke belakang sudah ada netizen jurnalis ini ketika mengenal media massa. Ini merupakan platform yang memudahkan semua orang untuk bertukar informasi, sehingga semua orang bisa terlibat dalam pemberitaan. Di pemberitaan di sini bukan hanya seorang wartawan saja yang memang memiliki kapasitas jika mengetahui metodologi dalam pemberitaan atau jurnalistik. Tapi teman-teman di sini bisa juga berkarya melalui netizen jurnalis ini. Sehingga misal contoh kalian sedang mengadakan penelitian mengenai tanah, kalian harus roadshow, kita harus meneliti roadshow di beberapa daerah untuk meneliti seberapa sih kandungan unsur hara di setiap tanah yang ada di kabupaten kota ini. Nah, kalian bisa paparkan melalui netizen jurnalis. Platformnya banyak banget, ada Kompasiana, bahkan kalau kalian kenal Medium, itu platform yang cukup terkenal, bahkan hingga jangkauannya sampai internasional, bukan hanya di Indonesia saja. Dan pembacanya pun juga banyak. Ketika kalian masuk merambah pada netizen jurnalis ini, tanggung jawabnya adalah pada tanggung jawab diri kalian sendiri. Sehingga, dan pertanggungjawabannya jika misal tulisan kalian disalahkan, yaitu berarti bukan tanggung jawab dari si medianya, tapi tanggung jawab dari kaliannya. Si penulisnya yang bertanggung jawab, langsung pada penulis. Sehingga lebih baik ketika kalian ingin masuk ke dalam dunia netizen jurnalis ini tadi,
ada baiknya mengolah kata dan juga mengolah kalimatnya lebih diperhalus jika memang isinya adalah kritikan dan juga opini-opini yang membangun pada pemerintah, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga beberapa platform-platform seperti Medium itu memang menerapkan adanya gaji per naskah. Ada Mojok.co pun itu juga termasuk dalam netizen jurnalis. Asumsi pun itu juga ada beberapa kolom-kolom yang menggunakan platform netizen jurnalis, sehingga ada pemaparan-pemaparan sendiri. Sehingga ada mungkin momen-momen jika kalian menggunakan itu ada gaji atau mungkin komisi lah, bukan gaji tapi komisi per naskahnya. Dari 150.000 bahkan sampai 400-500 per naskah pun juga ada untuk bayarannya, seperti itu gajinya. Next. Nah, ini yang menjadi pembeda ya, karya medsos. Setiap orang pasti bisa sih beropini di dalam medsos. Bisa di Twitter, bisa di caption Instagram, bahkan di status-status WA kalian yang mungkin saja bisa ditonton oleh keluarga kalian. Situ yang membedakannya dengan karya jurnalistik adanya penerapan etika atau kode etik jurnalistik, seperti itu. Di sini karya medsos tidak menerapkan kode etik jurnalistik, asal tulis tanpa menguji kebenaran fakta. Biasanya seperti itu, karena pengujian fakta tersebut berbeda dengan karya tulis ilmiah. Jika karya tulis ilmiah kita menggunakan adanya metode kuantitatif, metode kualitatif, kita menggunakan buku, kita menggunakan aspek-aspek data, statistika, dan lain-lain, seperti itu. Itu ada ujinya, tapi sedangkan di jurnalistik berbeda kode etiknya. Nah, kode etik jurnalistik sini adalah memberitakan fakta, berimbang berita, karena melalui verifikasi data yang jelas, menggunakan etika dalam mencari fakta, tidak menutupi kebenaran. Nah, berimbang ini, saya kasih contoh kasus, anggaplah contoh kecil, berselisihnya ketika seorang pimpinan daerah mengeluarkan kebijakan untuk membeli seluruh beras atau membeli seluruh cabai di suatu daerah, sedangkan petani cabai sedang waktunya panen besar dan lain-lain, atau belum waktunya panen, sehingga di sini seorang jurnalis diharuskan untuk menyajikan dari dua sudut pandang, baik itu dari sudut pandang petani maupun sudut pandang dari pemerintah, dan harus berimbang. Siapa yang menilai baik buruknya berita ini dan tendensinya kemana berita ini, itu tergantung dari pembacanya sendiri, sehingga kita hanya membubuhkan fakta yang seperti ini. Anggaplah kita bukan fakta 50% pada sudut pandang pada petani, sudut pandang pada pemerintah 50% juga. Tapi siapa yang memutuskan mana yang benar dari kebijakan ini, apakah dari pemerintah atau dari petani, biarkan masyarakat yang atau pembaca yang memutuskan, seperti itu. Sementara jurnalistik adalah menerapkan prinsip etika dalam menggali fakta, memiliki narasumber yang kompeten, karena kita dalam jurnalistik diharapkan mengambil data dalam memverifikasi data itu mengambil pada narasumber yang memang berkompeten dalam bidangnya. Tidak mungkin ketika saya berbicara tentang ekonomi, saya mampir pada tukang becak, mohon maaf. Apakah tukang becak mengetahui tentang bagaimana itu inflasi, bagaimana itu perubahan harga, kan belum tentu seperti itu. Dan selalu memverifikasi informasi, hingga informasi tersebut bisa dipastikan benar dan aktual, seperti itu. Next. Nah, buzzer. Secara bahasa dari dengungan atau suara yang diciptakan oleh untuk mempengaruhi publik atau orang lain, yang bertujuan untuk mempengaruhi publik dengan berkata berita yang telah direncanakan atau by setting, dan memiliki target yang telah direncanakan dan diterapkan oleh pelakunya. Kita ambil contoh pada beberapa kasus akhir-akhir ini ya, seperti mungkin Omnibus Law dan lain-lain. Ketika memang ada beberapa orang yang berpihak pada Omnibus Law, sehingga mereka mendukung dan lain-lain, dan mencoba untuk menggiring opini pandangan masyarakat untuk masuk pada, oh iya, Omnibus Law itu baik, padahal belum tentu Omnibus Law itu baik, seperti itu. Dan itu kontra terhadap opini yang mayor. Sehingga opini yang mayor tadi, saya tidak mendukung Omnibus Law disahkan dan lain-lain, tapi beberapa buzzer-buzzer ini mengarah
kan untuk ayo setujulah dengan Omnibus Law ini, sehingga kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya mudah tercapai, seperti itu. Nah, ada beberapa riset saya kecil-kecilan mengenai buzzer ini tadi. Nah, buzzer ini sangat dan sudah sudah ada dari dulu. Bahkan ketika kalian ingat kasus Jessica yang waktu pembunuhan Kopi Cyanida, situ pun juga ada beberapa buzzer yang masuk dalam situ untuk penggiringan opini, sehingga menjadi lama atau pengeluaran waktu untuk masa persidangannya, dan gajinya terbilang fantastis, bahkan nyentuh UMR setiap bulannya 5 juta sampai 4 juta. Bahkan beberapa kelompok-kelompok buzzer yang memang bayarannya atau gajinya adalah per proyek atau per isu, yang dibayari senilai 50 juta sampai 250 juta. Itu yang mengubah pandangan masyarakat, dan itu yang bisa, dan buzzer ini yang sering diresahkan oleh teman-teman jurnalis, karena mencoba menggiring opini dan merubah citra jurnalis yang harusnya faktual dan memang memberitakan yang benar-benar, namun tidak, malah membuat opini masyarakat yang berbeda, seperti itu. Next. Nah, manfaat buzzer. Buzzer ini ada beberapa manfaatnya sebenarnya, untuk menguji rencana kebijakan, untuk mengukur kepuasan publik terhadap kebijakan atau regulasi, untuk promosi produk bisnis, untuk kepentingan promosi, dalam bidang ini pemerintah atau stakeholder swasta, untuk memastikan gerakan lawan politik, contohnya pilkada gubernur DKI. Nah, kalau kalian ingat waktu pemilihan gubernur DKI, adanya perang buzzer, menggiring opini itu sangat kencang sekali, baik itu menggunakan isu agama, baik itu menggunakan isu-isu problem-problem yang belum terselesaikan, baik itu isu-isu yang memang cukup private untuk diungkap dalam masyarakat. Nah, dalam ini ada juga untuk menguji rencana kebijakan. Nah, kebijakan ini kadang dilemparkan kepada masyarakat, dilakukan masyarakat untuk mengecek apakah masyarakat menerima kebijakan ini dan seberapa kuat kebijakan ini berlaku di masyarakat, sehingga pemanfaatan buzzer ini diperlukan untuk melihat apakah ketika kebijakan A dilempar diserang menggunakan buzzer ini, apakah kebijakan itu tetap stay atau tetap ada di masyarakat, seperti itu. Lalu mengukur kepuasan publik terhadap kebijakan atau regulasi. Nah, fungsi buzzer di sini adanya penggiringan, ini berarti di pihak pemerintah. Buzzer dari pemerintah menggiring bahwasanya kebijakan ini loh sesuai dengan ini. Apakah kalian sependapat dengan kebijakan ini? Iya atau tidaknya kan tergantung dari masyarakat sendiri. Untuk promosi yang berikutnya ada untuk promosi produk bisnis. Nah, promosi produk bisnis ini bergantung pada siapa yang mau menggunakan, siapa elemen yang menggunakannya. Anggaplah contoh misal produk bisnis kecantikan, yang mereka gunakan adanya seperti endorsement, atau mungkin itu juga menggunakan selebgram itu masuk dalam buzzer dalam dunia produk bisnis itu tadi, corporate. Lalu untuk kepentingan promosi politik, pemerintah dan juga stakeholder swasta. Di sini ada kaitannya juga dengan kebijakan publik, dan juga ada kaitannya mungkin ada program-program atau salah satu sayap stakeholder dari pemerintah yang dari swasta untuk membantu menggolkan target-target dari pemerintah, seperti itu. Next. Ya, manfaat jurnalisme bagi milenial. Nah, di sini kita masih milenial, anggaplah seperti itu, karena kita masih hidup di usia yang cukup produktif, dan pun kita juga masuk dalam golongan bonus demografi, sehingga usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia tua, seperti itu. Nah, ini sebuah pasar yang sangat sesuai bagi teman-teman di sini, bahkan disajikannya dengan kecepatan maksudnya internet dan lain-lain, dan tersedianya secara teknologi secara cepat dan secara real time itu sangat menguntungkan bagi kita milenial. Sini sebagai ladang berekspresi dalam berkarya. Yang kalian bisa berkarya dalam bentuk tulisan, anekdot, misal begitu, menulis puisi-puisi, bisa seperti itu, atau mungkin kalian mungkin ingin merambah dunia podcast. Ada seperti Rintik Seduh, misal kalau kalian misal mendengarnya,
atau mungkin ada mendoan kalau misal kalian mendengarkannya, karena dalam kondisi seperti ini kan perlu yang adanya sentuhan komedi ketika pandemi seperti ini, agar manusia atau orang-orang sini tidak bosan di rumah dan lain-lain. Lalu ada lapak untuk belajar dalam karya tulis menulis, fotografi, dan audiovisual. Di sini kalian bisa belajar karya tulis menulis melalui jurnalisme. Ini bisa digunakan dasaran untuk mengolah kalimat kalian dan membiasakan kalian dalam menulis skripsi atau mungkin paper. Jadi ketika kalian biasa menulis, kalian biasa membaca, saya yakin kalian tidak kebingungan dalam memulai kata-kata fotografi dan juga audiovisual. Nah, pun kalian mungkin ada beberapa yang tahu atau ada beberapa yang belum tahu, ada beberapa foto-foto yang memang disajikan itu memang bisa dijual karena karyanya bagus. Baik itu hanya foto seekor sapi tapi dengan pemandangan yang bagus dan itu memang langka, atau memang foto-foto burung atau mungkin hewan-hewan yang memang langka, itu memang dicari dan harganya fantastis. Audiovisual pun juga ada dalam, kita mengenal bahwa adanya AdSense untuk jika kalian menggunakan YouTube, platform YouTube dan coba berkreasi dalam YouTube. Di dalam Spotify pun juga ada kontrak Spotify biasanya 2 tahun dan memang bayaran 3 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, itu sesuai dengan kontrak dengan jaminan-jaminan, maksudnya ada feedback, kita harus menyediakan konten 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali seperti itu. Lalu ladang untuk menggali informasi untuk kepentingan akademis. Nah, mungkin kalian teman-teman teknik lingkungan membutuhkan info-info tentang keberadaan daerah-daerah yang memang kekeringan, dan kalian mencoba untuk meneliti ini harusnya ditanam menggunakan apa biar bisa subur lagi dan lain-lain seperti itu. Itu bisa ada kepentingan akademis juga. Terlepas jika kalian untuk mencari referensi selain jurnal penelitian atau selain paper-paper atau skripsi orang lain, kalian bisa masuk pada dunia pemberitaan seperti itu. Lalu mematangkan diri dalam berprofesi, tidak menutup kemungkinan. Bahkan ada beberapa kasus, bahkan banyak kasus seorang jurnalis bukan dari S1 ilmu komunikasi atau S1 sosiologi atau misalnya seperti itu, atau S1 hubungan internasional, tidak harus seperti itu. Ada beberapa kasus mungkin dari teman-teman teknik, seorang insinyur menjadi jurnalistik, atau mungkin seorang ekonom jadi seorang jurnalistik, seorang dosen bahkan tidak menutup kemungkinan jadi juga merangkap sebagai seorang jurnalis, seperti itu. Next. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selamat berekspresi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saya sebelum kalian bertanya pada saya. Pertanyaannya adalah simpel aja sih. Ada nggak yang mau mereview apa saja yang saya sampaikan tadi? Saya kasih pulsa 20.000. Dan nanti mungkin yang tadi siapa, Reza Palevi ya, bisa melengkapi yang tadi jawabannya. Karena yang lain belum ada yang jawab, belum ada yang mau sih. Itu saja sih. Silakan. Ya, buat teman-teman yang ingin mereview, boleh langsung raise hand dan menyalakan mic ya. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan 10:58, saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama yang terkirim. Di sini dari Angkatan 19, NPM 88, Sevilla. Bagaimana cara kita berekspresi melalui jurnalistik di era pandemi dan tetap mengutamakan fakta, mengingat banyak informasi hoax yang beredar tentang pandemi? Saya kembalikan kepada Mas Sultan, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Bisa dibacain semua aja nggak apa? 3 pertanyaan doang kan? Oh baik, saya bacakan. Oke, baik. Ya, kalian. Jadi, yang kedua ada pertanyaan dari Angkatan 20, NPM 867, Muhammad Riza Pahlevi. Bagaimana pandangan Anda mengenai berita clickbait? Kemudian, dari Angkatan 17, NPM 28, Mas Yusuf. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya ingin bertanya apakah influencer sama dengan buzzer? Mengingat dalam influencer juga terdapat
dapat berpengaruh dalam penggiringan opini tertentu terlepas terkait produk atau isu tertentu yang sedang happening saat ini. Mungkin 3 itu dulu, Mas. Bisa dijawab. Iya, kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa yang tanya, yaitu bagaimana cara kita berekspresi melalui jurnalistik di era pandemi dan tetap mengutamakan fakta, mengingat banyak informasi hoax yang beredar tentang pandemi. Nah, sesuai dengan kode etik, ada yang namanya mekanisme yang mengenai seperti saya sampaikan tadi. Ini yang menguntungkan. Jadi ada suatu tuntutan dalam kerja jurnalistik untuk kita memverifikasi data di sini. Ini kita harus turun langsung pada lapangan, baik itu keadaan apapun, baik itu keadaan bencana, baik itu keadaan topan, bencana alam, dan juga kondisi pandemi seperti ini. Ini adalah suatu tuntutan bagi kita, seorang jurnalis, untuk langsung memverifikasi data pada orang yang memang berkompeten. Nah, dalam pengemasannya secara langsung, adanya pengemasan berita bukan yang bersifat untuk mengcounter berita hoax, tapi yang membubuhkan fakta secara real. Sehingga persentase data dalam berita tersebut sangat tinggi. Sehingga mencoba untuk mengcounter, tapi kemasannya tidak mengcounter. Tanpa menyindir berita yang hoax. Seperti itu. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Riza Palevi ya. Bagaimana pandangan Anda mengenai berita clickbait? Ya, di dalam jurnalisme ada jenis jurnalisme atau model topik lah yang faktual, topik dari jurnalisme mengenai jurnalisme umpan klik atau clickbait journalism. Ada yang seperti itu, menggunakan judul-judul yang mungkin menarik perhatian. Di situ diwajarkan apabila memang secara kaidah jurnalistik itu sah. Maksudnya seperti ini, menggunakan tanda petik di kata yang memang dianggap kontroversial, dengan makna tanda petik tersebut adalah membutuhkan penjelasan lebih lanjut di dalam berita tersebut. Sehingga untuk menarik pembaca, itu diperbolehkan. Tapi masih sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dalam naskah teksnya. Mungkin memang membuat beberapa orang sumbu pendek yang hanya membaca berita dari judulnya saja sudah cukup sehingga membuat kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dari naskah. Itu diperbolehkan, tapi ada beberapa penjelasan-penjelasannya. Baik itu dari tanda petik, tanda seru, atau garis bawah, garis miring, di bold misal seperti itu maknanya adalah membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dan penjelasan lebih lanjutnya ada pada naskah teksnya tersebut. Berikutnya ada apakah influencer sama dengan buzzer? Nah, tidak semua influencer mau jadi buzzer, pun jika influencer tersebut memiliki kemampuan dalam menggiring opini di masyarakat. Influencer ini biasanya kan buzzer ini kerjanya secara kontrak, baik itu kontrak isu, baik itu per topik atau per periode. Anggaplah periode itu 5 tahun kita berfokus untuk mengkritik kebijakan pemerintah secara terus-menerus. Tapi tidak selamanya seperti itu. Itu yang membedakan. Influencer mempunyai kemampuan dalam menggiring opini, tapi tidak semua influencer mau menjadi buzzer seperti itu. Itu sih dari jawaban saya. Oke, baik Mas Sultan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya ini saya akan membacakan satu pertanyaan lagi ya Mas di sini. Iya. Oh, baik, ini ada. Oh, ternyata nambah lagi Mas, jadi 2 pertanyaan. Oke, ini pertanyaan pertama dari Angkatan 20 NPM 17 Maulana Rohman Bahari. Bagaimana peran jurnalis dalam menggiring opini masyarakat ke arah yang benar, sementara banyaknya berita yang sudah diatur oleh buzzer? Pertanyaan yang kedua dari Angkatan 20 NPM 43 Nauran Isrin Hidayatullah. Saya ingin bertanya mengenai buzzer tadi. Sampai saat ini, buzzer memang memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini buzzer selalu dikaitkan dengan pengalihan isu dari pemerintah sendiri. Pengalihan isu ini tidak jarang menyinggung beberapa pihak dan merugikannya. Sikap kita sebagai jurnalis bagaimana dalam menyikapinya, dan apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk hal tersebut? Terima kasih, Mas. Mungkin bisa langsung diberikan jawaban. Ya, yang pertama tadi peran jurnalis dalam menggiring opini masyarakat ke arah yang benar ya.
itu sudah di suatu tanggung jawab kita dan terkukuh dalam kode etik yang sudah disahkan oleh Dewan Pers di Indonesia bahkan dunia, bahwa kita harus membawa berita tersebut secara faktual dan real. Seperti itu yang pertama harus digarisbawahi. Sebagai sudah menjadi tanggung jawab pun juga menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang jurnalis untuk membubuhkan sebuah berita untuk mengcounter opini, tapi menyajikannya tanpa menyinggung beberapa pihak atau pihak yang ingin dicounter dengan membubuhkan fakta-fakta atau data-data yang lebih jelas. Nah, di situ peran jurnalis sudah ada. Dan di sini bergantung sering tercitra di masyarakat adanya beberapa media-media yang memang terpercaya. Sebagai contoh mungkin Kompas ataupun Tempo yang memang membubuhkan berita-berita sesuai dengan gaya tulisan yang sangat bagus, yang sangat indah. Seperti itu. Itu yang dari Rohman Bahri ya. Terus berikutnya ada dari Naura ya. Pertanyaannya adalah sikap kita sebagai jurnalis bagaimana dalam menyikapi apakah kita bisa melakukan sesuatu. Nah, memang peran dari buzzer itu sendiri banyak. Ada yang mengalihkan isu, ada yang menggiring. Ketika pengalihan isu tersebut, ada beberapa jurnalis yang memang berperan untuk mengembalikan atau menguak lagi isu yang memang terkubur ketika dialihkan isu tersebut. Ada yang memang seperti itu, jika memang isu tersebut pantas untuk dimuat lagi. Karena usia dari informasi itu tidak berlangsung lama. Hingga karena sifatnya awal berita itu adalah faktual dan secara real time, jadi kita harus memilah mana apakah berita ini worth it untuk diangkat lagi. Apakah berita ini bisa mampu membenarkan apa sih isu yang sudah dialihkan oleh buzzer-buzzer itu tadi. Perannya di situ. Tetap ada bahwasanya kita membubuhkan seperti fakta penunjang, fakta pendukung yang seharusnya di berita sebelumnya tidak terungkap, tapi diungkap lagi karena selama berjalannya waktu muncul beberapa fakta-fakta yang baru. Seperti itu. Atau kita ketahui dalam jurnalistik namanya running news. Enggak, berita itu berlanjut. Misal jadi berita satu berkaitan sampai dengan berita kedua itu ada kaitannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ya, sepemahaman kita sebagai berita pasti diolah oleh seorang jurnalis sebagai berita. Mengapa seorang jurnalistik memberikan berita hoax? Apakah ada alasan mengapa? Oh, alasan. Dalam jurnalistik, dunia kewartawanan, ada yang namanya uji profesi, dan di situ kita ketahui kita bisa mengetahui mana yang benar-benar real seorang wartawan atau tidak, atau kita sering ketahui ada uji kompetensi jurnalis. Di situ jelas ada tingkatan-tingkatannya setiap jurnalis dengan hasil uji yang jelas, dan dari media mana seperti itu. Apakah media itu abal-abal? Apakah media itu memang benar-benar media yang besar? Seperti itu. Sehingga faktor-faktor untuk tertentu dia menyebabkan hoax itu kemungkinan besar bukan benar-benar seorang jurnalis atau seorang wartawan. Karena hakikatnya seorang wartawan yang sebenarnya adalah setelah mengikuti uji kompetensi jurnalis, mereka sudah bersumpah untuk membubuhkan fakta yang ada di lapangan secara faktual, seperti itu. Jadi bisa saya katakan orang yang memang menyajikan itu bukan seorang jurnalis atau bukan seorang wartawan, seperti itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Sultan atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian mungkin kembali lagi ke yang tadi Mas, yang mungkin ada yang mau mereview materi dari Mas Sultan, boleh langsung raise hand. Ya. Atau mungkin Riza Fahlevi udah menemukan jawaban yang lebih lengkap terkait pertanyaan yang pertama tadi. Permisi, izin menambahkan. Ya.
Ya, kalau jurnalistik itu lebih pada hal-hal yang berhubungan dengan jurnalis atau jurnalisme. Sedangkan kalau yang jurnalisme sendiri adalah suatu aktivitas atau profesi menulis di koran, majalah, atau website, atau mempersiapkan berita yang bertujuan untuk disebarkan. Oke. Bisa ditulis nomor HP-mu. Ya. Buat moderator, waktunya masih lama apa sudah mau selesai? Oh iya Mas, mungkin karena ini tidak ada yang mau mereview materi, mungkin karena masih proses memahami materinya tadi. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir ya dari Mas Dia, dan tadi juga jawaban dari Mas Riza sudah. Sebagai penutup sesi tanya jawab kita kali ini untuk pemaparan pertama. Sebelum melanjutkan ke pemateri kedua, saya selaku MC dan panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Sultan yang sudah mau membagikan ilmunya kepada teman-teman dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Jatim. Yeah. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Mohon semua peserta menyalakan kamera dengan posisi duduk siap dan senyum. Mohon ditahan senyumnya untuk beberapa detik karena slide-nya cukup banyak. Apakah teman-teman dokumentasi sudah siap? Oke, sudah? Baik, terima kasih Mas Sultan sudah menyempatkan waktu dan mau membagikan ilmunya kepada teman-teman dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Sama-sama. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, amin. Kedua, CV-nya sudah dibacakan tadi. Kepada Mas Rizky Meriansyah, dipersilakan. Bolehin share screen dulu ya. Oh iya Mas, baik. Mungkin kepada teman-teman dari PDD bisa di-allow. Bisa dicoba Mas Rizky. Oke. Udah kelihatan semua ya? Sudah Mas. Bentar ya. Oke. Selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Meriansyah. Tadi mungkin udah dibacakan ya CV saya dari panitia tadi. Jadi materi kedua ini saya mau membawakan tentang sebenarnya gimana sih cara mendesain yang gampang kayak gitu. Sebenarnya kalau didefinisiin lagi, mendesain itu nggak ada yang gampang sebenarnya. Cuman ada cara-cara tertentu yang bikin kita lebih bisa praktis untuk membuat. Dalam kasus hari ini kita berarti membahas tentang majalah ya, bener nggak? Ya, jadi judul hari ini emang how to easily design gitu, dari saya. Nah, ini sedikit flashback aja, maksudnya sedikit perkenalan juga. Nama saya Rizky Meriansyah, atau bisa dipanggil Rizky, atau kalau kebanyakan Rizky biasanya saya dipanggilnya M, kayak gitu. Jadi saya lulusan Universitas Ciputra, jurusan DKV ya. Tapi kalau di Ciputra bilangnya itu Visual Communication Design, gitu. Terus sempat intern di Wisma Grafia Jakarta juga. Terus first job saya di Greenlight Group, sama sekarang lagi kerja di Crimson Agency, jadi kayak digital agency Jakarta gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari CV dan pengalaman saya, sebenarnya bukan ke arah magazine ya, maksudnya bukan spesifik bahas majalah, tapi masih ada beberapa kayak buku-buku yang kayak manual corporate kayak gitu-gitu, jadi masih relate lah menurut saya kayak gitu. Nah, brand yang saya tangani saat ini ada banyak sih sebenarnya. Kalau di Surabaya mungkin yang teman-teman tahu, Cafe Culture House itu ketika saya di Green Lab itu saya yang sambil bikin brandingnya juga. Lalu ada beberapa ini ya, beberapa
brand lain juga kayak CVP, ada Zing, ada Genki Sushi. Ya, ini sekilas kerjaan saya lah kayak gitu. Oke, step pertama saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya apa sih sebenarnya desain itu apa, kalau di dunia profesional tuh kayak gimana nantinya, terus kayak di dunia tuh sebenarnya desain majalah itu kayak apa sih, terus saya juga mau ngasih insight ke teman-teman kayak misal desain majalah yang Indonesia punya tuh yang bagus kayak apa sih sebenarnya, kayak itu aja sih. Nah, oke. Kita menuju ke yang pertama dulu, desain yang bagus menurut dunia ya, yang sekarang teman-teman mungkin udah pernah tahu ada yang namanya Monocle ya, majalah Monocle yang bahas lifestyle, bahas suatu negara kayak gitu-gitu. Tapi dia tuh bagusnya karena ada foto-foto juga bagus yang pasti, tapi dia memadukan foto, ilustrasi, dan layoutnya juga menarik menurut saya. Jadi kalau teman-teman mungkin mampir di kayak Periplus atau Gramedia yang ada di Surabaya ini, mungkin harga si Monocle ini bisa mahal, kayak sekitar 200 ribuan lebih gitu, karena dia udah mendunia, dan menurut saya dan menurut pandangan orang-orang yang emang expert di bidang magazine, dia emang lebih lebih bisa mencangkup semua materi majalah yang ada di dunia ini, jadi kayak lebih bagus aja gitu. Terus yang kedua pasti yang teman-teman tahu, kalau di kafe-kafe ya biasanya ada Kinpok. Jadi menurut saya itu bagus juga, karena nanti ada penjelasannya kenapa dia bisa dibilang bagus, sama Capital aja sih. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya banyak banget kan majalah yang serupa kayak gitu, tapi cuman yang menurut saya paling bagus ini dua ini. Jadi ada yang pertama, kalau teman-teman pernah dengar Manual Jakarta sebenarnya. Nah, Manual Jakarta ini sebenarnya membahas tentang lifestyle, nggak Jakarta doang sebenarnya. Dia emang fokus ke Jakarta, tapi sometimes dia juga kayak membahas tentang sesuatu yang ada di Bandung, kadang ada di Surabaya, tapi itu tentang lifestyle, kafe, tentang anak muda zaman sekarang kayak gitu-gitu. Dan menurut saya ini tuh udah masuk dalam tren internasional ya, karena desainnya juga clean and clear. Karena yang saya lihat sekarang tren untuk pendesain majalah di 2020 ini atau dan kedepannya, mungkin bisa dibilang kayak forecastingnya itu kayak 3 tahun ke depan masih menggunakan sesuatu yang minimalis, terus desain-desain yang clean and clear. Jadi nggak terlalu ramai, masih ada white space-nya, tapi dia itu bisa menceritakan apa yang dia mau ceritakan kayak gitu. Jadi kayak simple tapi berisi kayak gitu. Nah, yang kanan ini, yang ada di sebelah kanan ini, kalau teman-teman bisa lihat brosur saya, ini sebenarnya majalah dari Surabaya, Grand Story. Dulunya tahun 2016-2017 dia terkenal banget sebenarnya. Sempat dijual di kafe-kafe di Surabaya juga. Dan isinya itu juga mirip sih sebenarnya kayak Manual Jakarta gitu, kayak membahas tentang lifestyle yang ada di, ya fokusnya emang di Surabaya pas tuh. Tapi juga nggak menutup kemungkinan lain ada story yang di luar di Surabaya juga yang diangkat. Maksud saya kedua majalah ini yang di Indonesia paling menarik untuk saat ini dan mengikuti tren internasional. Nah, pertanyaannya kan apa sih yang bikin desain sebuah majalah itu bagus gitu kan? Nah, yang pertama tuh pasti ini kalau misal zoomnya agak bisa digeser ke kiri ya teman-teman, screen-nya kalau nggak mau ketutupan. Di sebelah kanan ini ada yang pertama, poin saya adalah good structure. Jadi saya sempat lihat sih sebenarnya kemarin yang majalah dari Klimaks yang jilid ketiga ya kalau nggak salah, kemarin ditunjukin sama panitianya. Sebenarnya yang saya sayangkan sebenarnya tidak adanya structure kayak gini sebenarnya. Cuman kalau mau diperbaiki itu masih bisa banget kayak gitu. Jadi maksud saya good structure itu apa? Nah,
ada kan yang namanya title per page-nya. Jadi ketika yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini, mungkin dia lagi bahas tentang Jakarta in 48 hours gitu kan. Tapi section-nya ini lagi bahas kayak misal manual Jakarta isu nomor 4, kayak misalnya kayak gitu. Jadi strukturnya dia bilang kalau ini tuh sebenarnya itu majalah yang keempat loh, kayak gitu. Tapi itu ada di setiap halaman halaman majalahnya. Dan itu menurut saya itu perlu banget. Nah, yang ini baru sectionnya kayak misal dia lagi bahas Pomo Park gitu ya. Berarti lagi sectionnya lagi kayak tempat-tempat yang ini lagi di apa namanya? Lagi di Jakarta lagi in. Nah, nggak lupa juga di setiap halaman juga harus ada page number atau apa namanya? Halaman nomor halaman itu saya. Nah, yang kemarin nggak ada di isu nomor 3-nya majalah Klimaks mungkin itu kalau menurut saya. Nah, yang kedua yang paling bagus itu excellent layout. Jadi sebelum kita mendesain sebenarnya hal yang perlu diketahui adalah isi dari majalah itu sendiri mau bahas apa sih sebenarnya. Nah, dari situ tuh sebenarnya kalau dari kata-katanya kayak ini ya, kayak ini kan judul dulu baru bahas detail sebenarnya. Nah, sebelum kita naruh yang namanya gambar dan tulisan dan lain-lain, itu kita harus tahu kayak kita udah harus membayangin sebenarnya lewat saya itu lebih menarik kalau misal semuanya yang sini sentris. Seperti ini kan kalau bisa dilihat teman-teman ini semuanya di tengah semua kan, rata tengah. Nah, ketika di detail mungkin lebih manis kalau misal gambarnya 2 aja gitu. Jadi kita yang harus emang kayak mungkin sebelum kita mendesain di apa namanya di aplikasinya, mungkin ada baiknya kita kayak bikin storyboard gitu. Jadi kalau kata-katanya segini tuh enaknya layoutnya ditengahin kayak gitu. Terus kalau misal kata-katanya lebih detail kayak gini kan, ini kan ada tiga ini ya, 3 poin ya. Maksudnya ada tanggal, ada nama tempat, terus ada copy teksnya, terus bawahnya ada alamatnya kayak gitu misal. Jadi semuanya tuh udah di prepare dulu sebelum kita nyeplokin materinya ke aplikasi desain kayak gitu kalau menurut saya. Nah, yang ketiga yang paling bagus di majalah ini sebenarnya adalah hierarki keterbacaannya. Nah, kalau misal teman-teman lihat di sini, misal judulnya dulu, ini yang paling gede pasti font size-nya. Karena dia mau orang ketika membuka halaman ini, ya kan, dia harus ngelihat ke judulnya dulu, which is Jakarta in 48 hours kayak gitu. Nah, yang kedua yang dilihat pasti ilustrasinya, ya kan, terus baru detail ininya. Nah, setelah itu kita move ke page selanjutnya. Nah, move ke page selanjutnya yang dibaca pertama apa? Yang dibaca pertama pasti tanggalnya dulu kan, terus baru detail-detail kecil-kecilnya. Nah, hierarki yang seperti itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan dan itu harus clear menurut saya. Jadi kayak nggak bisa kita tiba-tiba gue mau judulnya kecil aja deh kayak Jakarta in 48 hours-nya tuh kayak ya udah kecil aja gitu, yang penting ilustrasinya kelihatan dulu kayak gitu. Nah, mungkin ini nggak bisa dibangun secara cepat kayak cuman seminggu 2 minggu latihan gitu tiba-tiba teman-teman bisa tahu hierarkinya kayak gimana. Itu menurut saya harus sering-sering baca majalah yang bagus ya menurut saya. Jadi biar tahu orang tuh kalau menata majalah ternyata itu hierarkinya seperti ini. Jadi sebelum teman-teman semuanya mendesain tuh udah tahu berarti yang digedein tuh sebenarnya ini dulu. Terus orang tuh diarahin harus baca yang B dulu kayak gitu. Ya intinya kayak gitulah. Terus yang nggak lupa juga pasti good photography and illustration. Maksudnya gini, kalau yang saya lihat dari contoh kemarin ya sebenarnya kayak satu majalah itu belum ada satu kesatuan desain sistem. Maksudnya kayak halaman 3 sama halaman 4 nih bisa beda warnanya kayak gitu. Jadi maksud saya itu nggak apa-apa, normal-normal aja kayak gitu. Tapi ada baiknya semuanya dari awal udah ada desain sistemnya kayak manual Jakarta ini emang mostly emang putih ya. Jadi kayak semuanya itu bakalan
ya udah meskipun berwarna tapi ada strukturnya kayak page halaman ini tetap, terus habis itu atasnya juga tetap, tapi dia tuh nggak berubah-berubah kayak tiba-tiba nggak ada halamannya, terus tiba-tiba ilustrasinya nggak menyatu sama yang sebelumnya. Dia pasti ilustrasinya outline kayak gini, maksud saya sebelum kita semuanya itu mau mendesain majalah itu, ada baiknya kayak kita harus nentuin dulu, ini loh sebenarnya tuh desainnya tuh harusnya kayak gini, mostly kayak gitu. Jadi dia kelihatan konsisten dari awal sampai akhir tuh bentuknya juga seperti itu. Dan itu dilakukan juga sama majalah-majalah di kayak Monocle, kayak Kinfolk, kayak gitu-gitu sih kalau menurut saya. Tetap bisa mungkin teman-teman ngiranya kayak kalau misal kayak gitu sama semua kan bakalan bosen. Tapi kalau menurut saya itu lebih ke konsistensi aja sih, dan itu masuk dalam konsep form full function. Jadi form full function dalam desain itu sebenarnya bentuk mengikuti fungsi kalau diartikan. Jadi maksudnya gimana kalau misal kayak gini, bisa aja ini orang sebenarnya kayak ngomongin Jakarta in 48 hours, tapi misal ininya dia fotonya foto Jakarta kayak gitu kan. Mungkin fungsinya sama tapi tidak menjelaskan apa maksudnya ini. Nah, kalau dari desain yang ini, kalau bisa di breakdown sebenarnya ilustrasi ini udah gambarin banget kayak dia tuh mau nunjukin tempat-tempat di Jakarta loh kayak gitu. Jadi apa yang orang baca dia langsung ngerti kayak ini tuh sebenarnya page ini tuh mau ngebahas tentang tempat-tempat yang ada di Jakarta loh. Jadi menurut saya itu form follow function banget nih manual Jakarta. Oke, nah selanjutnya kita mau bahas tentang ini dulu ya. Ini masih dalam ranah insight of design ya. Jadi mungkin teman-teman juga referensi untuk majalah-majalahnya juga bisa dikembangin lagi. Maksudnya kalau misal majalah ya udah cuman majalah aja, itu menurut saya itu juga boring kayak gitu. Mungkin kalau dari kasus ini bisa nggak misal dimainin, misal majalah yang dibikin teman-teman tuh nanti misal dari covernya itu pakai ziplock kayak gitu. Jadi intinya kayak lo lagi dikasih sesuatu yang informatif nih, karena tujuan kita sebenarnya membuat majalah kan untuk memberi tahu orang-orang tentang suatu informasi kan, beberapa informasi juga. Jadi mungkin bisa jadi juga covernya nggak melulu harus ziplock, tapi bisa diganti envelope kayak surat gitu, atau covernya bisa diedit kayak ada robekan-robekan kayak gitu. Jadi orang tuh ngebacanya, jadi kalau dari cover udah penasaran pasti tertarik gitu maksud saya. Dan bisa juga di dalamnya kayak misal ditambah ini, misal kertas belakangnya sebenarnya ada kata-kata, tapi kertas depannya kayak diganti kertas yang agak transparan dan itu ada ilustrasinya kayak gitu misal, yang menggambarkan cerita yang ada di page selanjutnya kayak gitu. Jadi menurut saya yang kayak gitu lebih menarik, atau bisa diselipin kayak gini. Misal nih ada foto dari penjelasan si artikel itu. Misalkan kalau bahasa ilmuwan misal lagi bahas limbah kayak gitu misal. Tapi gimana sih cara menanggulangi waste yang dihasilkan sama pabrik A misal kayak gitu kan. Terus dikasih foto yang menarik di sini, sebenarnya ini loh penanggulangannya kayak gitu. Terus dikasih caption di sebelahnya kayak gitu. Mungkin itu yang bisa jadi menarik. Jadi orang tuh baca majalah Climax ini nggak cuman ya udah kayak gitu, tanggapannya tuh cuman ini cuman majalah, ya udah informasi aja kayak gitu. Bisa kayak ada kebanggaan tersendiri gitu dari teman-teman yang baca kayak gitu kan. Jadi oke juga nih majalahnya ada something yang menarik kayak gitu, something yang playful. Nah, itu kalau misal kita ngomongin dari printed output-nya ya, maksudnya kayak ketika ini udah di print. Nah, ada satu lagi yang sebenarnya bagus nih materinya. Sebenarnya ini ada desain agency di Surabaya, namanya
kalau teman-teman tahu tuh Science World. Jadi Science World itu membuat majalah sebenarnya, tapi majalahnya itu dia online dan digital. Nah, gimana caranya dia bikin? Nah, dia ternyata itu kalau teman-teman bisa lihat di highlightnya dia, itu sebenarnya dia itu ada perusahaan-perusahaan tertentu kayak Planet X, Dasha Market, Musai, kayak gitu-gitu. Mungkin teman-teman yang rada tahu ini Makna ya, Makna yang punya Ernanda sama itu Kinan Pierce gitu. Nah, dia tuh ini kan judulnya survival guide gitu kan. Jadi selama pandemi ini dia ngambil kesempatan sebenarnya kayak gimana sih caranya si perusahaan-perusahaan ini yang dibahas di highlightnya ini survive untuk kedepannya selama pandemi ini gitu. Nah, jadi dia bikin kayak misal mini talk show ya sebenarnya, tapi nggak ngelibatin orangnya sama sekali di sini. Jadi dia benar-benar riset sedang kayak interview, tapi dituanginnya lewat kayak informasi-informasi seperti ini, kayak Makna misal gimana sih Makna bisa survive di pandemi ini kan. Kalau misal di logikain gitu, si orang-orang kan pasti kayak ngekip uangnya kan pas pandemi ini karena gimana mereka juga harus nabung kayak gitu kan. Nah, makanya si Makna ini karena kita nggak bisa ketemu face to face juga, jadi dia kayak bikin online konten kayak misal gitu, ada Makna Talks yang bisa kayak kayak webinar kayak kita lakukan sekarang tapi berbayar kayak gitu. Dan dia kayak bikin kayak selama pandemi ini orang-orang biasanya ngapain aja sih, kayak bahas-bahas topik kayak gitu, atau conversation bermakna kayak gitu. Nah, ini yang kedua ada manual Jakarta, ada di untuk manual Jakarta yang aku udah sempat share tadi. Nah, itu tuh kayak misal ini ada isu number 2-nya kayak gitu. Sama sebenarnya kayak majalah pada umumnya, cuman ini di tweak aja kayak jadi lebih digital gitulah. Jadi mungkin bisa kepikirannya nanti ketika misal nih Klimex ngeluarin jilid berapa kesekiannya yang untuk kedepannya bisa dibuat kayak Instagramnya gini, kayak misal online. Ini tuh sebenarnya bahas ini loh, bahas itu loh, kayak gitu. Lebih interaktif ke orang-orang lebih luas aja kalau menurut aku. Cuman kalau emang target marketnya cuman anak-anak kampus di dalam UPN doang juga nggak masalah sih. Lebih keren aja, lebih ada yang bisa di-share maksud saya. Karena membuat majalah itu sebenarnya juga asik kan dan seru, dan itu tuh sesuatu yang harusnya bisa di-share secara digital. Jadi mungkin ini bisa jadi insight buat teman-teman, mungkin ntar kalau misal mau buat kayak beginian juga bisa. Nah, setelah kita bahas insight-insight tadi, kita mungkin lebih masuk ke gimana sih cara ngedesainnya kayak gitu kan. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu ya, kalau misal pakai Adobe InDesign yang udah jago, saya mohon maaf dulu karena ini sebenarnya pada kesempatan kali ini saya cuman ngejelasin basic desainnya gimana, dari cara kita bikin file sampai nanti savingnya kayak gimana doang. Dan keunggulannya InDesign, kenapa sih harus pakai InDesign kalau misal bikin majalah kayak gitu aja sih. Jadi mungkin kalau nggak terlalu dalam saya juga minta maaf karena mungkin itu bisa lama ya kalau ngejelasin satu-satu. Kalau misal ini tuh kalau masukin teks kayak gini, masukin gambar kayak gini, mungkin teman-teman juga bisa cari-cari di internet juga banyak sih sebenarnya tutorialnya kayak gitu. Cuman saya ini ngejelasin basic doang, kasihan. Oke. Kita pakai Adobe InDesign ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya memudahkan kita untuk membuat majalah. Misal kalau di teman-teman biasa pakai Adobe Illustrator mungkin, atau pakai aplikasi yang lain, mungkin naming filenya, naming page numbernya itu bisa satu-satu, dan juga nggak ada sectionnya yang tadi. Misal ini Klimex jilid berapa kayak gitunya nggak ada, kayak strukturnya tuh susah lah dibangun kayak gitu, karena kalau di desain ini ada yang namanya page master sebenarnya. Kita lanjut aja ya dulu cara bikin filenya. Nah, kalau teman-teman udah buka, yang pertama kali dilakukan kan pasti create new document kan. Jadi
pasti interface-nya kurang lebih kayak gini ya. Ini saya pakai yang 2019 screenshot-nya, mungkin bisa jadi berbeda kalau misal teman-teman pakai yang versi di bawahnya atau lebih baru gitu. Yang pertama kita harus lakukan memang create new, atau kalau teman-teman udah ada save-savean file yang sebelumnya pasti open kan. Nah, terus ini yang paling penting nih menurut saya. Jadi sebelum kita bikin desain di InDesign dalamnya, kita harus tahu kayak sebenarnya majalah yang kita mau bikin ini atau buku yang kita mau bikin ini tuh outputnya mau di print atau lewat digital aja kayak gitu. Karena itu kalau udah kita ngomongin warna, kita intermezzo dulu ya sambil ngomongin warna tuh ada yang namanya RGB sama CMYK kalau teman-teman tahu. Nah, di sini sebenarnya kalau di bawah itu ada di detailnya, ntar kita bisa milih kayak kita tuh sebenarnya mau print atau web kayak gitu. Jadi dia langsung ngikutin kayak misal ada RGB dan CMYK-nya kayak gitu. Nah, ini in case teman-teman belum tahu ya, kalau misal kita mau desainnya itu buat digital, itu warnanya lebih baik kita ke arah RGB gitu. Kalau misal teman-teman mau itu outputnya nanti di print, itu udah pasti CMYK. Nah, mungkin teman-teman nanti kaget ketika CMYK itu ketika udah dikirim misalnya, udah dikirim nih buat approval ke dosen atau teman-teman sendiri ke panitia kayak gitu, terus ini kok warnanya beda ya kayak di screenmu misal kalau ngirimnya di WA kayak gitu. Emang itu sering terjadi karena warna CMYK itu warna printing sebenarnya, jadi udah pasti nggak bisa ngikutin apa yang ada di layarnya teman-teman, nggak bisa tepat, pasti warnanya ada yang turun. Nah, di lain sisi kalau misal itu memang mau cuman cuman buat digital, misal di-upload di Instagram atau cuman buat website kayak gitu yang kebutuhannya bukan printed lah pokoknya, itu mending teman-teman pilih yang web ini karena dia warnanya langsung mengikuti RGB. Nah, dan keunggulannya RGB sebenarnya itu warna yang ada di layar teman-teman dan apa yang ada di muncul ntar di sosmed dan dimanapun itu berada, pokoknya di digital itu pasti sama dan akurat. Jadi itulah perbedaannya dulu. Nah, ngomongin printed, kita juga harus tahu kan kayak bener-bener exact kertas yang dibuat buat majalah ini tuh berapa sih sebenarnya. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat kursor saya di lebar sama tinggi itu sebenarnya bisa milih. Nah, unitnya ini lagi kemarin sebetulnya lagi pikat, tapi bisa kayak diganti sentimeter kan. Kayak misal kita mau ukurannya A4 gitu, berarti lebarnya misal 21, terus tingginya kan 29,7 kayak gitu kan, sentimeter kayak gitu. Nah, ini columns tuh sebenarnya milik kayak kayak batas page-nya itu mau dibagi berapa sih, terus mau page-nya itu berapa. Ini bisa sampai 100 sebenarnya, bisa lebih bahkan. Kalau misal teman-teman mau bikin buku yang tebal gitu, sebenarnya aplikasi ini sangat mendukung dan nggak berat banget. Nah, oke. Kita lanjut ke kalau udah semuanya udah bagus, kita mendingan namain di awal kayak misal itu teman-teman bikin apa sih, bikin kayak majalah gitu, misal majalah Klimaks gitu namanya. Terus ininya sudah benar semua, kolomnya juga udah, marginnya biarin aja, biasanya dia udah ngikutin dari sananya. Nah, udah langsung pencet create aja. Terus selanjutnya teman-teman bakalan nemu yang kayak gini nih, pertama kali banget setelah teman-teman udah pencet create tadi. Nah, ini kan udah ada penjelasannya sebenarnya. Nah, di sebelah kiri ini kalau saya boleh jelasin sebenarnya itu ini tuh namanya tools. Nah, di sini yang ada misal kursor untuk milih-milih kayak biasa. Terus ada namanya itu teks kayak gini. Jadi teman-teman kalau misal mau ngasih teks di sini harus pencet yang T ini dulu di kursornya, terus di drag kayak sambil dipencet klik kiri sambil digeser kayak gitu. Misal areanya tuh mau sekotak ini nih. Nah, jadi ngedragnya habis mencet ngeklik yang T ini,
diklik kiri sambil di-drag sampai sini nih, kayak digeser kayak teman-teman bikin kotak aja gitu di situ. Itu pun juga berlaku kalau misal teman-teman lagi mau bikin rectangle dan tools-tools yang ada di bawah juga kayak gitu. Nah, ini ada lagi namanya gutter. Kayak ini tuh yang tadi teman-teman saya bilang kolom yang awal-awal harus diatur kayak berapa. Saya biasanya emang bikin 2. Kenapa? Karena 2 atau sampai 8 sih sebenarnya. Karena kita untuk melakukan biasanya ada yang layoutnya cuma dibagi 2 kayak gitu kan. Ada yang misal 4-4-nya ditaruh sini karena informasinya banyak kayak gitu kan. Nah, ini garis ungu yang di sini itu sebenarnya area safe untuk kalian naruh desain dan tulisannya. Entah itu foto, entah itu ilustrasi, atau entah itu artikelnya, atau entah itu judulnya, atau entah caption. Usahakan itu kayak di dalam si ungu ini. Kenapa? Karena itu tuh sebenarnya kayak batas buat kalian biar nggak melebihi, biar nggak ntar ketika kalian ngeprint si majalah itu tuh nggak bakal kepotong karena dia udah ada 0,5 cm tadi kan jaraknya. Jadi ini menurut saya udah aman lah. Kalau misal mau lebih dari sini, mungkin ini kan masih ada space nih di atas. Kalau mau ngasih yang structure-nya, misal yang tadi klimaks jilid berapa kayak gitu, terus ini lagi sectionnya apa, itu masih nggak apa-apa di sini karena itu tuh masih area free space gitu. Pun kalau ngasih judul, ngasih apa namanya halaman, nomor halaman juga bisa, misal di sini di bawah sini itu masih nggak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh dari garis umum. Nah, ini enaknya di sini juga, ini ada halaman navigasi di sebelah kiri sini teman-teman. Jadi misal teman-teman ada direvisi nih dari panitia, misal halaman ini di bagian ini tuh seharusnya kata-katanya kayak gini loh. Nah, teman-teman nggak usah kayak scroll dari sini dulu. Ini kan ada tombol scroll nih sebenarnya, tapi teman-teman langsung bisa buka dari sini. Kayak misal, oh itu halaman 14 gitu teman-teman. Langsung aja klik dari sini halaman 14-nya. Jadi lebih memudahkan lah menurut saya. Nah, kalau yang itu di sebelah kiri ya, kalau yang di atas itu, ini sebenarnya kayak ukuran aja sih kalau misal teman-teman bikin text box ya, istilahnya kayak yang tadi itu di sini. Ini tuh kayak dia bisa ngitung kayak, oh ini lebarnya tuh berapa senti loh kayak gitu. Terus di situ kayak ada misalnya tulisannya bisa centering atau enggak kayak gitu lah. Ini informasinya banget di Google sebenarnya, dan bisa dieksplor lagi, bisa dicari lagi. Yang kanan ini sebenarnya apa ya, kayak masternya dari InDesign sendiri. Kayak misal ini tuh kan ada page ya, nanti setelah ini bakalan dijelasin ini page itu isinya apa aja kan. Nah, ada layers. Nah, jadi layers ini sebenarnya kalau teman-teman awam di desain ya, jadi layers ini sebenarnya kayak misal lu naruh kertas satu di kanvas gitu kan. Nah, ada lagi kertas yang di depannya, itu berguna buat misal ada yang misal kita mau pakai foto yang kepotong-potong nih, tapi tulisannya tetap bisa di belakangnya kayak gitu. Paham kan? Ada kadang-kadang ada yang kayak gitu, misal ada foto Pak Jokowi gitu, terus ada belakangnya ada informasinya Jokowi sedang resesi misal kayak gitu. Terus tulisan Jokowi sedang resesinya itu misal mau ada di belakang si kepalanya Pak Jokowi. Nah, itu ngakalinya itu dari layers itu. Jadi misal yang depan berarti kan kertasnya dan kanvasnya si foto Pak Jokowi, terus belakangnya itu baru tulisannya kayak gitu sih biasanya. Nah, links ini untuk mengatur kayak misal teman-teman mau nempelin foto di sini, misal foto lagi pemandangan apa kayak gitu di sini, itu maksudnya ke links. Jadi dia tuh sebenarnya masukin gambar di sini tuh ada linknya loh. In case teman-teman lupa ntar nyimpennya gambarnya di mana, bisa di track dari sini. Nah, terus gradient itu masalah warna ya, masalah warna gradient bisa dicampur misal putih sama hitam kayak gitu. Nah, stroke ini lebih ke arah kayak teman-teman kalau bikin garis lurus gitu ya, misal ada kan beberapa majalah biasanya itu pakai ornamen kayak banyak garisnya yang tipis gitu, misal ada judulnya terus tipis kayak di Kingpop biasanya itu dia tuh pakai garis ini. Nah, itu bisa diatur kode tipisnya dari situ. Swatch ini buat warna,
efek untuk misal ada drop shadow atau apa namanya kayak misal tulisan itu dikasih bayangan kayak gitu. Itu object style juga hampir sama. Text wrap ini kayak yang ngatur tadi yang aku bilang, misal teman-teman nggak mau pakai layer nih, ribet kayaknya kalau misal layer 1 layer 2, nah pakai aja misal text wrap ini, kayak misal gambarnya udah ada di depan terus tulisannya ada di belakang, gitu juga bisa diatur. Lain udah pasti kayak misal ini tuh teman-teman kalau mau fotonya itu misal di tengah terus tulisannya juga mau tengah juga deh kayak gitu kan, jadi itu bisa diatur align dan red finder ini. Terus paragraph style itu kayak lebih ngatur apa ya, kayak misal kerning leading. Kerning itu jarak antar huruf. Kalau teman-teman misal lagi bikin artikel kan kita sering nih masalah kayak misal ini kata-kata kebanyakan gitu, jadi nggak enak nih kalau di text box kayak gitu, jadi nggak enak kalau dilihat dari agak jauh gitu. Nah itu bisa diakalin jauh dekatnya itu lewat kerning itu tadi di paragraph style. Nah kalau misal jarak antara atas dan bawah teman-teman lagi mau bikin artikel itu namanya leading. Nah leading ini kayak kalau teman-teman bilang kalau di Word itu ngatur spasi antara atas bawah. Nah itu juga bisa diatur kalau misal tulisannya juga nggak enak nih, kebanyakan kayak misal mau diatur agak sempit kayak gitu itu juga bisa. Lips ini cuman buat simbol-simbol aja sama karakter style ya, sekedar kayak gini kayak misal stylenya itu warna apa kayak gitu. Terus apakah ada bayangan, apakah ada stroke kayak gitu. Itu nggak krusial sih menurut saya, masih bisa dieksplor. Oke, terus kita lanjut ke misal ini nih, kita buka yang page tadi ya. Nah, keunggulannya InDesign ini menurut saya kalau mau bikin majalah itu, dia itu ada yang namanya page master dan juga ada yang namanya page review. Jadi ketika teman-teman udah bikin page banyak, misal sampai 100 nih ya, ini kan ada nomor page numbernya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, teman-teman itu bisa naruh kayak template yang misal title dan section sama nomor halaman itu di page master sebenarnya. Kalau misal page master dibuka ini sebenarnya tampilannya juga sama kayak tadi, cuman itu bisa di-apply ke semua page yang ada di sini. Jadi teman-teman nggak satu-satu misal halaman 1 baru dinamain tadi terus di copy lagi di paste lagi di sini, itu nggak usah. Jadi di sini tuh sebenarnya udah ada page master yang udah bisa ngatur ini loh dari awal. Kita tuh udah bikin template-nya kayak gini. Pun kalau misal teman-teman kan bingung kan kayak wah kalau kayak gitu berarti ada section 1 sama section lainnya sama semua. Nggak bisa aja diatur sama semua, tapi kita juga bisa ngatur karena dia ada hurufnya juga, ada kayak A master kan, berarti template yang satu nih, terus habis itu ada B master. Nah berarti B masternya itu juga template kedua, misal lagi bahas section kedua tentang bagaimana cara mengolah limbah yang pertama, terus yang kedua tuh sectionnya lagi bahas limbah tuh sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja sih kayak gitu. Itu bisa dirubah di sini. Dan itu caranya tuh tinggal di drop kayak misal master bisa diklik kanan dia bakalan ngikutin kayak dari page berapa sampai berapa, terus di B master juga bisa kayak dari page berapa sampai berapa di sini. Nah ini nih ada number of pages di sini, jadi kayak misal dari 1 sampai ini bisa ditulis aja kayak dari 1 sampai 10 kayak gitu di sini. Terus ini tuh aku mau jelasin tentang gimana caranya, gimana sih sebenarnya kalau misal caranya ngasih page number kan nggak mungkin kan kayak misal ada perintahnya tiba-tiba dia otomatis kalau itu page number tahu dia harus halaman berapa kayak gitu. Nah di desain ini dia tuh udah ada caranya sebenarnya. Nah kalau di page master yang tadi mau ngasih nomor halaman, jadi kita tinggal pencet type terus insert special character kayak gitu. Nah ada marker di sini current page number, jadi ntar abis pencet si current page number ini bakalan dia ada kayak huruf A gini. Nah teman-teman kan bakalan nempatin di layoutnya di mana tuh, kayak misal di kiri bawah atau di tengah atau di kanan, itu kan terserah ntar desainnya kayak gimana kan. Cuman teman-teman pasti bingung pertama kali kenapa kok tulisannya A. Nah A ini sebagai kayak misal kalau teman-teman tahu di page master yang A kayak gitu, itu berarti dia ngikutin
aturan yang ada di page master A. Tapi ini ntar kalau misal di page yang beneran, yang page preview itu bakalan jadi angka. Nah, angka ini juga bisa diatur ntar kalau di klik kanan tuh mau yang angka biasa, misal 1, 2, 3, 4, 5, atau Romawi, kayak misal 1, 2 strip kayak gitu kan, atau yang kayak ada nolnya, kayak misal majalah-majalah zaman sekarang juga pakainya kan page numbernya kayak 01, 02, 03 kayak gitu kan, jadi bisa diatur dari situ. Tapi emang kalau di page masternya teman-teman gak usah bingung kalau misal tiba-tiba kok munculnya A gini, emang dia kalau ditaruh page master A bakalan A, kalau misal ditaruh di page master B sini bakalan huruf B juga. Font size-nya dan font apa aja yang perlu dirubah juga bisa di custom dari sini, jadi dia nggak yang exact harus seperti itu, nggak mesti bisa di custom juga sih. Oke. Itu penjelasan basic InDesign dari saya ya. Mohon maaf kalau emang nggak memuaskan, tapi kita coba latihan dikit untuk nge-breakdown beberapa majalah yang saya bawa sebagai contoh sebenarnya. Jadi biar tahu oh sebenarnya bikin majalah yang benar tuh kayak gini loh. Oke. Kita lihat dari contoh, maaf gambarnya ngeblur banget ya. Kita lihat contoh yang paling gampang sebenarnya, dan desain taste-nya ini sebenarnya udah ke arah kekinian dan zaman sekarang ya. Menurut saya yang lagi tren itu emang lagi banyak white space-nya seperti ini, dan madukan antara foto dan ilustrasi yang simple kayak gini. Nah, misal dia mau ngejelasin tentang apa namanya si orang ini nih, ternyata dia tuh sebenarnya mau bahas tentang force of nature, dia mau bahas tentang gimana sih alam tuh bekerjanya kayak gitu, tapi sumbernya emang orang ini. Ini layout paling gampang banget yang bisa ditemuin di majalah-majalah. Maksud saya kayak satu foto di kiri, kemudian semuanya yang layoutnya di sini yang sentris. Nah, kalau kita lihat dia juga bagus strukturnya karena dia ada pemaparan ini tuh lagi bahas apa sih sessionnya kayak gitu. Terus judulnya juga apa namanya, hierarkinya juga bagus, maksudnya meskipun ini nggak gede banget, tapi kita habis lihat foto ini pasti baca langsung si judulnya ini yang force of nature. Terus dia juga ada kayak ngejelasin sebenarnya dia tuh siapa, kayak podcaster, terus kayak misal dia itu sebenarnya ada usaha di apa ya kalau kita sekarang ngomongnya kayak permak gitulah. Terus educationnya apa, terus dia tuh sebenarnya juga praktis kayak gitu. Jadi ngejelasin orang ini dengan cara yang nggak biasa, nggak cuma ditulis doang dia itu sebagai bla bla bla, beliau itu sebagai bla 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 gitu, nggak, tapi dia lebih ke arah ngejelasin pakai icon, dan menurut saya itu menarik banget untuk dibaca audiens saya. Nah, dia karena sentris, biasanya layout yang sentris ini emang layoutnya dibagi dua seperti ini. Jadi misal apa namanya artikelnya itu yang panjang di kiri dan di kanan, tapi berlanjut ke page selanjutnya kalau nggak cukup. Oke, terus untuk kedua ini ada yang namanya ini dari majalah Monocle ya. Kalau teman-teman masih ingat tadi di desain insight yang step 1 tadi saya sempat jelasin. Sebenarnya ini kalau bisa dibilang layoutnya lumayan bagus ya. Maksudnya kalau dari sisi kelengkapan strukturnya, dia ada lagi bahas desain nih ternyata nih, dan dia repot-repot bikin icon desainnya juga. Dan ini tuh kalau yang saya lihat bisa ganti-ganti, jadi nggak cuma warna merah dan tulisan D doang, tapi ada section-sectionnya sendiri dia. Ini lagi bahas interior design kan, jadi kayak bahasnya itu gini. Nah, mungkin yang menarik dari sini dia itu ngatur dari judulnya, kita pasti udah bisa baca di sini dulu kan. Terus dia bahas ini siapa yang menulis kayak gitu kan. Terus habis itu ada gambarnya juga. Nah, dan ada caption sebenarnya di sini. Jadi dia bikin area, sengaja dia bikin area untuk caption untuk membahas fotonya ini sendiri yang ini. Jadi menurut saya itu kayak lu udah ngasih informasi nih di sini secara detail, tapi lu tetap bahas detail yang foto ini tetap di sini kayak gitu. Jadi lebih lebih menarik aja dan lebih informatif. Kalau misal teman-teman nggak mau nih kayak penjelasan tentang fotonya ini jadi satu sama artikelnya, kayak mau dibedain, itu bisa ditaruh di caption sebenarnya. Terus di sini dia juga ada highlight ya sebenarnya, kayak misal
ini tuh sebenarnya bisa diringkas ceritanya tuh ngebahas tentang apa aja kayak gitu. Dia taruh di sini simple lah pokoknya. Kayak ini tuh bahas apa sih? Jadi ada apa namanya? Ada highlight yang kedua juga di sini. Itu bagus when I can see them kayak gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya bahas tentang billboard ya. Kalau kita interpretasikan kalau dari dunia dan isinya kayak gitu. Jadi dia mau bahas tentang billboard tapi lain nih bahasanya diputar kayak perspektifnya jadi kayak put your logos where I can see them kayak ya udah taruh aja logo lo di situ kayak semua orang bisa ngeliat kok kayak. Jadi lebih ke apa ya permainan kata-katanya juga menurut saya juga bagus. Terus desainnya juga bagus dan simple banget kayak misal bisa aja nih orang sebenarnya kalau misal yang didesain orang lain jadinya foto billboard beneran gitu dia ambil di Google atau gimana terus dia edit sendiri kayak gitu. Tapi menurut saya nggak nyatu sama desain sistemnya si monokal ini. Itu emang lebih ke arah sensi sebenarnya dan nggak bisa sebentar belajar sensi itu harus sering-sering gitu tadi lihat majalah-majalah yang bagus-bagus kalau menurut saya itu sih kalau background yang pertama dan dia tuh juga menurut saya menariknya ketika dia naruh nomor halaman di sini. Jadi ini kan kayak halaman ke-8 ya sebenarnya. Nah dia ada di sebelah kanannya nih ngasih info kalau ini tuh sebenarnya halaman ke-8 dari 360. Jadi lebih ke arah apa ya niat banget nih orang bikinnya detail banget kayak gitu. Jadi menurut saya ini bagus banget gitu loh. Maksudnya oh kamu tahu kamu lagi di halaman yang seperempat atau udah mau habis kayak gitu, dia udah informatif banget. Nah yang terakhir ini ada penggabungan antara foto dan ilustrasi ya. Maksudnya desain zaman sekarang tuh kalau nggak minimalis ya gabungan foto sama ilustrasi kan banyak banget yang kayak gitu. Kita kalau buka misal teman-teman buka buat reference ada Pinterest ya namanya itu semua desain majalah dan buku-buku tertentu itu semuanya pakai yang namanya minimalis terus foto yang bagus sama ilustrasi-ilustrasi yang simple tapi catchy kayak gitu. Jadi kalau bisa dibahas di sini sebenarnya kalau structure udah kayak tadi kan karena ini masih satu majalah juga sama monokel. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah udah bagus nih semuanya outputnya, tapi dia mau main biar nggak boring warnanya nih. Jadi dia ganti satu halaman aja dibuat biru blocking kayak gini, tiba-tiba ada biru dan penjelasannya yang detail kayak gini dan ilustrasinya yang menurut saya masih apa ya masih simple tapi modern banget nih kayak gitu. Jadi orang tuh nggak males lihat oh ada halaman yang sengaja dibuat kayak highlight. Dia kan lagi ngejelasin tentang kursi-kursi nih. Nah, karena dia mau orang tuh kayak baca konsennya itu di sini. Mungkin dia bikin sesuatu yang out of the box kayak misal dari tadi nih backgroundnya putih terus tiba-tiba dia ada biru. Atau kalau di kasusnya teman-teman misal mau ntar mau bikin majalahnya tiba-tiba apa ya namanya kalau misal tiba-tiba warna teman-teman tuh mostly hitam kayak gitu misal terus tiba-tiba ada satu yang hijau tua kayak gitu itu berarti halaman yang benar-benar teman-teman emang istilahnya kayak spesialkan dan nggak bikin boring gitu. Ini nggak perlu cuman satu majalah satu halaman aja tapi bisa kayak beberapa gitu halaman saya. Jadi ada satu di satu section ada satu poin yang ditekankan ini loh aku dulu sebenarnya mau bahas desain tentang section ini tuh yang penting yang ini itu untuk menegaskan aja sih kalau dari ini itu sih kalau dari saya mungkin cukup sekian pematerinya maaf saya mau maaf kalau misal emang tidak terlalu detail dan mungkin terlalu cepat menjelaskannya ke teman-teman, tapi saya silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan jangan malu. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky atas paparannya. Sekarang membuka buat teman-teman yang ingin bertanya. Seperti biasa bisa mengirimkan pertanyaannya melalui via chat dengan format npm _nama _pertanyaan.
Bisa ditunggu sampai pukul 12.15 untuk pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. 3 pertanyaan tercepat nantinya akan saya bacakan untuk Rizky. Silakan ya teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman. Akan saya bacakan dari pertanyaan yang pertama lebih dahulu. Dari Angkatan 20, NPM 17, Maulana Rohman Bahari, ketika menilai suatu desain terdapat korelasi antara sudut pandang manusia mengenai aspek-aspek seperti kondisi estetika, literasi visual, perilaku, dan gaya hidup. Bagaimana cara kita membuat desain yang dapat diterima seluruh masyarakat dengan memperhatikan perbedaan aspek tersebut di setiap golongan masyarakat? Mungkin bisa langsung dijawab atau saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Mas? Sekalian saya jawab aja deh sekarang. Oke, buat Maulana Rohman Bahari ya, makasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya korelasi antara sudut pandang manusia, aspek-aspek kayak estetika, literasi visual, perilaku, dan gaya hidup itu bisa dipelajari dari kalau kita banyak-banyak membuka referensi tentang majalah di luar negeri sih sebenarnya. Kalau di Indonesia mungkin punya sangat sekali ya. Jadi misal kita lagi bahas manusia modern nih. Kalau teman-teman lihat di Instagram, di Twitter, bahkan di TikTok ya untuk saya. Jadi semua platform sosial media zaman sekarang tuh kayak tunjukin orang-orang tuh perilaku gaya hidupnya udah kayak minimalis sebenarnya. Yang 2020 tren ini. Misal ini kita lagi bahas 2020 ya. Jadi kayak misal gimana sih caranya biar diterima masyarakat dengan memperhatikan perbedaan aspek tersebut ya. Kayak misal itu mungkin kalau kita lihat di kota-kota besar kayak Surabaya, kayak Bandung, kayak Surabaya, kayak Jakarta maksud saya. Jadi mungkin yang desain seperti itu yang diterima masyarakat pada itu. Kita memang harus memilih sekali lagi kayak sebelum kita mendesain suatu majalah, kita harus tahu nih audiens kita siapa yang membaca majalah ini. Kayak gitu. Kalaupun emang nggak sesuai sama literasi visual kayak gaya desain kita harus pelajarin gaya desain mereka tuh yang kayak gimana sih kayak gitu. Nah mungkin kan kayak misal ini contoh lain tapi mungkin masih relate ya, kayak misal kalian nemu inilah apa namanya kayak nemu warung sambelan gitu ya kayak di Surabaya kayak di pinggir-pinggiran gitu kan ada kayak gitu. Nah mungkin dia desainnya estetik dan minimalis kan karena gaya hidup mereka juga nggak seperti itu.
Jadi kalau memang majalah ini buat orang yang sekiranya itu demografi dan ini udah melek desain, pasti harus benar-benar diperhatikan estetikanya dan bentuk-bentuk desainnya seperti apa. Dan yang saya tekankan emang tren pada 2020 ini kita harus benar-benar forecasting, kayak misal melihat nih banyak-banyak buka Pinterest sih kalau menurut saya awal-awalnya emang kayak gimana sih tren desain di tahun ini kayak gimana gitu. Cocok nggak sih kalau misal saya tuh bawa di misal teman-teman dari Klimex ini kan yang baca kayak gitu, masih relate nggak gitu. Nah kalau nggak relate kita cari lagi kayak misal sebenarnya gaya desain yang seperti ini loh yang harusnya saya ikuti. Perbedaan aspeknya harusnya kalau misal kita mau bikin tren sendiri kayak kita set Klimex nih desainnya ya udah kayak gini, lo mau terima mau enggak itu berserah lu semua kayak gitu. Tapi gua maunya Klimex tuh kayak gini, tergantung kitanya lagi sih sebenarnya. Tapi kalau misal mau ngikutin kayak misal dosen tuh nggak suka yang kayak gini-gini, mending kita paduin antara minimalis sama yang ada rame ilustrasinya, jadi biar ketemu di tengah-tengah semuanya suka kayak gitu bisa aja sebenarnya. Jadi balik lagi ke kitanya kayak misal memadukan antara tren yang ada di nasional atau dunia nasional sekarang sama taste yang audiens kita suka gitu sih kalau menurut saya. Menjawab kira-kira Maulana Rohman? Suaranya enggak. Ya mungkin apabila pertanyaannya sudah menjawab, Maulana bisa raise hand atau mengacungkan jempol atau mengirimkan chat sudah di kolom chat. Baik, mungkin sepertinya pertanyaannya sudah cukup menjawab dari Maulana. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari angkatan 18 NPM 19, Mas Marco Dwi Laksono. Bagaimana cara untuk memunculkan ide dalam membuat desain di sebuah majalah ataupun pada cover buku? Cara memikat pembaca juga bagaimana? Begitu Mas pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Marco Dwi Laksono atas pertanyaannya. Jadi cara memunculkan ide dalam membuat desain itu pertama kali kita harus tahu nih sebelum mendesain banget nih ya, misal tim konten udah bikin nih kayak artikel yang mau dibahas ini loh kayak gitu. Jadi tema besar dalam balik lagi ketika konsep tema besar kontennya majalah ini ntar kayak misal lagi bahas tentang limbah kayak gitu ya misalnya atau limbah gitu. Nah, ide yang harus dimunculin sebenarnya lagi-lagi lihat referensi dulu kayak gimana. Jadi yang seperti pertanyaan sebelumnya saya juga bakalan menjawab kalau misal kita tuh harus melihat tren ketika majalah itu muncul. Misal bisa aja kan misal tahun ini tuh sebenarnya kalian udah mulai bikin kontennya ya kayak gitu. Terus tim desain kan biasanya kayak lihat-lihat kayak oh ini tuh sebetulnya kayak gini loh, bisa bisa dibentuk kayak temanya tuh limbah, bisa berarti misal kalau dari warna bisa aja kayak midnight green gitu kayak gitu misal. Terus lu cari di Pinterest kayak midnight green cover kayak gitu misal, atau sekedar ya udah magazine design kayak gitu. Nah, ntar kalau scroll itu kan kita bakalan terinfluence ya sebenarnya kayak desain yang zaman sekarang tuh kayak gini loh kayak gitu ternyata, dan itu bakalan ada ide-ide yang muncul kayak misal aku nggak mau nih kayak misal majalahku sama kayak Kimpop yang judulnya langsung gede gitu, Klimex gede gitu, tapi aku maunya kayak Kapital lebih kecil aja, terus ada foto satu orang di depan atau foto tentang lingkungan kayak gitu. Jadi semuanya itu tergantung cara kita gimana melihat kontennya dulu nih, apa nih yang mau didesain, karena menurut saya mendesain itu memberi solusi kepada konten yang nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Jadi
pertanyaan keduanya juga relate sih sebenarnya, gimana cara ini ya, cara memikat pembaca, membuat desain di cover, terus cara memikat pembacanya juga ya. Jadi yang saya bahas tadi di step 1 di insight ya, desain insight-nya itu sebenarnya kalau misal covernya itu terlihat biasa aja, ya udah tinggal printing itu, orang kan nggak tertarik ya sebenarnya untuk membaca. Karena itu saya pengalaman untuk di Universitas Putra. Jadi saya bikin majalahnya itu sebenarnya konsepnya jadi kayak koran yang lebih sehari-hari, kayak misalnya Kompas, Pos, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dari kertasnya sendiri udah kelihatan kalau itu sebenarnya kertas koran gitu. Jadi dan ngasihnya itu dia displaynya ketika mau disebarin ke anak-anak itu, ya udah digantung kayak koran-koran kalau kalian lihat yang pas di lobby hotel biasanya ada kayu panjang ditaruh korannya di atas itu. Nah, cara mendisplaynya seperti itu, jadi orang-orang tuh tertarik kayak, wah ini apaan nih, kayak gitu pertama kali. Karena menurut saya cover dan bungkus cara kita memberikan majalah ini ke audiens itu yang paling penting sih. Mereka first impressionnya di situ. Karena kalau misal ya udah majalah aja biasa, kayak misal kertasnya juga art paper kayak biasa, terus pas dipegang juga biasa-biasa aja, kecenderungan kalau menurut saya udah nggak tertarik. Karena apa ya, anak muda zaman sekarang kalau misal dapat majalah yang kayak gitu biasanya udah ngebatin duluan biasanya, apaan sih ini kayak gitu, kayak perlu nggak sih kayak baca-baca kayak gini lagi, ada itunya yang harus kita lawan sebenarnya. Dari misi tim desain harusnya bisa mikir kayak gitu. Ketika lu harus bisa kayak interpretasi, kayak misal ketika lu menerima majalah ini, apa sih yang impressionnya, apa yang mau lu harapin dari pembaca. Jadi kalau saran gue sih, kalau misal mau memikat pembaca dari cover itu emang harus kayak berbuat lebih. Entah ada yang dipotong, kayak dari contoh saya, entah itu dikasih amplop atau itu konsepnya lain-lain lah. Kita bisa cari-cari ide-ide itu juga lagi-lagi di Pinterest atau Behance. Ya, internet juga banyak sih sebenarnya, kayak buku-buku gimana kita nge-treat cover majalah. Itu sih. Gimana Matu, udah menjawab pertanyaan? Buat Mas Narko, mungkin kalau sudah menjawab bisa memberikan reaction. Oke. Jadi dari Mas Marco sudah cukup menjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Di sini angkatan 20 NP 47 Muhammad Zaki Murtado. Saya ingin bertanya tentang majalah terbaik di Indonesia saat ini tadi. Apakah majalah-majalah itu harus menggunakan format bahasa Inggris atau ada juga majalah dengan menggunakan format bahasa Indonesia? Terima kasih Mas, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih untuk Muhammad Zaki ya, namanya pertanyaannya. Tentang majalah terbaik di Indonesia saat ini itu yang saya tahu, karena biasanya ya, ini nggak selalu harus stereotipnya sama ya. Biasanya yang terbaik majalahnya diproduksi di Jakarta biasanya, kebanyakan. Dan orang-orang di Jakarta sendiri sebenarnya itu sekarang udah mulai apa ya, kayak misal literasi Inggrisnya tinggi nih kayak gitu. Jadi kayak dia kalau baca di covernya terus bahasa Indonesia yang cheesy, kayak misal yang terlalu puitis kayak gitu, juga jadi males belinya. Jadi sekali lagi orang yang bikin majalah pasti ngelihat siapa audiensnya dia kayak gitu. Nah, yang saya tahu kalau yang majalah terbaik yang di Indonesia saat ini, kalau yang Manual Jakarta tadi itu dia bahasanya bilingual. Jadi ada yang Inggris, ada yang Indonesia juga gitu. Jadi misal judulnya nih Inggris, tapi di dalamnya dia artikelnya full bahasa Indonesia, itu bisa juga kadang-kadang. Yang sekarang tuh manual kayak gitu soalnya. Nah, yang Grand Story kemarin itu sebenarnya full bahasa Indonesia kalau yang dari Surabaya itu. Jadi dia benar-benar nembaknya emang ya orang Surabaya sendiri yang belum kayak apa ya, saya tuh kalau melakukan percakapan itu
belum bahasanya nggak campur-campur kayak yang teman-teman dapat guyonan meme dari Instagram sekarang kan, kayak misal orang Jaksel ngomongnya kayak ada literally-nya, tapi itu beneran ada emang di sana. Dan kalau yang saya lihat Surabaya belum belum sampai situ gitu, belum separah itu. Jadi Grand Story sangat tahu banget kalau misal pasarnya ini orang Surabaya, ya udah akhirnya bahasa Indonesia semua, cuman judul majalahnya aja. Cuman ada satu lagi yang dari Jakarta itu namanya Paraf. Saya tadi nggak sempat share ininya majalahnya karena emang udah susah banget, ini udah lama banget, kayak 2017 dia terakhir bikin isu ya. Jadi mungkin teman-teman ntar kalau bisa cari di internet juga bisa. Itu kalau Paraf itu emang beneran dia mau majalahnya literasi tinggi bahasa Indonesia. Jadi bahasanya itu yang kayak rada baku, terus putusnya dikit banget, tapi rada formal kayak gitu. Karena dia bahasnya selain lifestyle dia bahas kayak knowledge, kayak fashion dikit. Terus yang paling banyak tuh kayak literasi yang zaman sekarang, kayak misal banyak lah topik-topiknya yang bisa buat bisa buat bekal untuk hidup kayak gitu lah. Jadi dia terkesan rada serius tapi dengan desainnya classy gitu. Jadi emang buat intinya buat orang yang demografinya menengah ke atas sih, kalau mahal juga gitu. Cuman kalau menjawab pertanyaan itu juga salah satu yang terbaik juga, dan menurut saya itu masih pakai bahasa Indonesia semua. Itu sih. Menjawab tadi. Ya, mungkin buat Mas Zaki, sudah terjawab Mas, terima kasih. Berlanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Mas, ini mungkin. Angkatan 20, NPM 67, Muhammad Riza Pahlevi. Ketika mendesain majalah seperti ini, apakah ada aplikasi lain secara desain sebagai pendamping untuk mengoptimalkan hasilnya? Baik Mas, seperti itu pertanyaannya, mungkin bisa dijawab. Makasih Muhammad Riza Pahlevi pertanyaannya. Jadi pasti ketika mendesain majalah kayak gini, kita nggak bisa cuma ngambil desain. Jadi gimana ya, desain ini sebagai intinya kayak dia tuh rumah bagi hasil akhirnya kayak gitu, karena dia nge-layout lebih baik di sini. Dan juga kalau ngelihat detail-detail kayak misal tadi misal ada kata-kata yang nggak enak bisa diganti-ganti di situ kayak gitu. Tapi sebagai pendukung biasanya kalau pengalaman saya sih masih pakai Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Kenapa? Karena satu, kalau misal Adobe Illustrator, kalau kita misal kita udah selesai nih layout materinya, kontennya kayak gitu kan. Cuman ada samping yang kita mau kasih ornamen vektor ya. Kalau misal ilustrasi yang seperti contoh saya sebelumnya kan itu dinamakan vektor sebenarnya. Vektor ini sebenarnya bisa langsung ditaruh di InDesign, tapi lebih baik itu lebih enak kalau mau diganti-ganti warnanya, terus bentuknya kayak gitu-gitu sebenarnya harus bisa juga yang namanya Adobe Illustrator. Jadi misal contoh simpelnya kayak kita mau bikin ada pohon nih, ilustrasi pohon kayak gitu kan. Nah, kita yang dapat dari internet misal ilustrasi pohon itu warnanya hitam. Nah, kita mau kalau misal hitam terus backgroundnya ketemu hitam lagi kayak misal di page majalahnya kan nggak kelihatan kan. Kita mau rubah putih di situ. Dan daunnya kebanyakan nih, kayaknya harus dikurangi. Itu mending di Illustrator dulu. Jadi ada program namanya Adobe Illustrator itu yang buat spesialis emang bentuk-bentuk vektor kayak gini, dan juga bisa mengganti-ganti kayak gitu. Nah, dari Illustrator itu bisa di copy, kemudian langsung di paste di desain. Nah, nantinya itu bakalan masuk yang saya jelasin link tadi. Jadi dia masuk ke link itu. Ntar kalau misal teman-teman udah clock ini di page-nya itu, ini ternyata pohonnya nggak enak ya kalau misal daunnya kedikitan kayak gitu misal, terus warnanya jangan putih, kayaknya simple banget, maunya itu yang warna kuning gitu. Itu bisa lagi diklik di linknya, bakalan ngelik ke vektornya tadi dan bisa diganti ke Adobe Illustrator. Nah, kedua ada Adobe Photoshop ya kan. Jadi kalau misal mau maksimal, misal
ada foto misal dari dosen pembimbing atau siapa nih yang sekiranya tuh mau ngasih speech, terus teman-teman punya ide, oh enaknya nih biar semuanya konsisten, semua dosen-dosen yang ada fotonya ini mau di crop, backgroundnya transparan gitu kan, misal terus warnanya mau dinaikin, saturasinya mau dinaikin, kayak kita ngedit foto aja kayak gitu. Jadi biar warnanya sama, mending ada Adobe Illustrator di situ dibikin. Jadi fotonya kan kalau mau dipotong jelas dong harus di Adobe Illustrator kayak gitu. Terus kayak apa namanya, misal warnanya ini terlalu putih nih, mau ditinggiin terus biar sama semua, atau mau di black and white gitu. Itu harus di Adobe Illustrator karena desain sebenarnya nggak bisa motong-motong gambar yang detail kayak ngikutin bentuk badannya kayak gitu. Jadi emang harus di ada Photoshop. Warna juga kayak ngedit saturasinya, kayak ngedit brightness sama kontrasnya itu juga harus di Adobe Photoshop itu. Menjawab nggak? Berarti Pak Levi ya? Muhammad Riza Palevi. Mungkin Riza Palevi bisa langsung memberikan reaction apabila pertanyaannya sudah cukup terjawab. Oh, udah. Oke, sudah Kak. Terima kasih dari Riza Pahlevi. Baik, pertanyaan itu menjadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kedua kali ini. Sebelumnya saya selaku MC dan panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky yang sudah mau membagikan ilmunya kepada teman-teman dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya Terima kasih ya buat sekali lagi, ya. ini udah mau udah ngasih kesempatan buat sharing ilmu, dan teman-teman juga terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah juga. Ya, baik Mas Sultan, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi pemateri dalam media kreatif tim kali ini. Selanjutnya untuk para peserta bisa dilihat ya, sudah ada link absensi yang dikirimkan melalui chat. Boleh langsung diisi. Karena ini nanti untuk syarat mendapatkan e-sertifikatnya. Oke. Selanjutnya, sebelum acara ini ditutup, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai penugasan. Nantinya ini akan dikirimkan ulang melalui grup WhatsApp. Jadi penugasan atau satu halaman majalah bertemakan milenial, contoh say no to hoax, dan lain-lain. Tugas dikirimkan dalam bentuk PDF dengan judul file _nama_MCT melalui email klimaksupnvjt@gmail.com dengan subjek kumpulan tugas MCT. Tugas ini juga nanti di Instagram dengan men-tag @himatl dan hashtag MCT 2020, hashtag yang muda yang berkarya, hashtag TLUPNVJT. Baik, sekian rangkaian acara media kreatif tim dengan tema yang muda yang berkarya kali ini. Terima kasih para peserta yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan. Saya selaku MC dan perwakilan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan kami yang dirasa kurang tepat. Sampai jumpa di MCT selanjutnya. Saya MC Salza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.